kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun wa huwa mimman qala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min ghairi dajjal akhwafu 'alaikum min ad-dajjal faqila wa man hum ya Rasulullah faqala ulama mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bi jahin nabi wal alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan kepada kita, tidak berlalu waktu kita kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat. Alhamdulillah. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Alhamdulillah. Hari ini ditemani sahabat-sahabat, Masya Allah, dari zuhur tadi kita keliling-keliling di tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan penuh dengan manfaat dan barakah. Setiap bulannya, Masya Allah, dan diakhiri sekarang malam ini di tempat yang insya Allah baik, insya Allah menjadi tempat yang bermanfaat bagi kita semua. Meneruskan pelajaran kita di kitab Bidayatul Hidayah, karya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Beliau katakan, setelah kemarin kita bahas masalah tentang orang yang selalu menunda-nunda kebaikan, orang musawwif, sekarang beliau mengatakan bahwa وعند ذلك يتوى عليك الشيطان فضل العلم ودرجة العلماء وما ورد فيه من الأخبار والآثار ويلهيك عن قوله صلى الله عليه وسلم من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. Terkadang syaitan membuat kita lupa setelah kita membaca banyaknya keuntungan atau manfaat atau fadilah orang yang memiliki ilmu, sehingga syaitan bikin kita lupa bahwa Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa banyaknya manfaat orang yang berilmu, beliau juga yang mengatakan orang yang bertambah ilmunya tapi hidayahnya tidak bertambah, tidaklah bertambah bagi dia kecuali jauhnya dia dari Allah. Jadi semakin dia bertambah ilmu, semakin dia jauh kepada Allah, karena ilmu tersebut dijadikan baginya untuk silah, untuk senjata bagi dia, untuk malah menjadikan orang lain ikut kepada dia, bukan ikut kepada Allah. Jadi semakin banyak ilmunya, semakin kesesatannya lebih jelas. Semakin banyak ilmunya, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terus menerus dia mencari ilmu, tapi bukan untuk ketakutan kepada Allah, bukan untuk khasyah, tapi untuk modal hidupnya. Ya, murajaah untuk modal hidupnya, supaya dia semakin bertambah ilmunya, supaya bisa berbagi sama orang, supaya bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan di sini, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Orang yang paling besar siksanya nanti di hari kiamat adalah orang yang dia berilmu dan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia tidak bermanfaat dengan ilmunya. Memiliki ilmu akan tapi Allah tidak jadikan ilmunya bermanfaat. Jadi bukan orang yang alim, karena tidak mahawal ilma qattu ahadun la walau marasahu alfasana. Bukan yang dimaksud adalah orang yang berilmu saja, begini, enggak. Tapi kamu faham tentang fadilah satu amal ibadah, tapi kamu tidak mengambilnya. Ini artinya apa? Kamu alim, mengetahui dalam masalah itu, tapi kamu tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mengambil manfaat dari ilmu yang kamu ketahui. Jadi enggak mesti di sini adalah alimun artinya orang alim, tidak. Nah, alim sampai mengetahui semua ilmu itu enggak bakal bisa, karena ilmu itu adalah lautan yang tidak ada tepinya. Jadi alimnya tergantung levelnya kita. Alimnya tergantung levelnya kita. Bahkan di sini Rasulullah SAW dikatakan bahwa Rasulullah SAW senantiasa meminta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Senantiasa diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Itu doa yang senantiasa diucapkan oleh Rasulullah SAW. Harusnya kita juga sering-sering, ya, siapa tahu kita punya ilmu tapi tidak bermanfaat. Makanya dengan doa yang kita rutinkan, mudah-mudahan Allah jadikan kita bermanfaat dengan ilmu kita. Ya, Rasulullah SAW juga ketika beliau Isra, ketika beliau diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat Jibril
ya, dibawa ke satu tempat di langit, katanya melihat Rasulullah SAW melihat ada beberapa golongan yang lidahnya ditarik keluar sekencang-kencangnya, kemudian dipotong dengan gunting. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa kalian? Kemudian mereka menjawab, kami ini orang yang biasa menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi kami nggak pernah melakukannya. Dan kami adalah orang yang senantiasa mencegah orang lain untuk melakukan keburukan, tapi kami sering melakukannya. Ya, jadi ini adalah siksaan bagi mereka-mereka yang tidak sesuai perkataannya dengan amalnya. Fa iyyaka ya miskin, maka saya memberi nasihat kepadamu, kata Imam Ghazali, wahai orang yang aku kasihan kepadamu, ya, jangan sampai mau nurut dengan syaitan, dengan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan yang dibawa oleh syaitan. Jangan sampai kita ikut kepada tali tipuan dari syaitan tersebut. Karena sesungguhnya orang yang bodoh itu adalah orang yang celaka. Fawailul lil jahil, orang yang bodoh itu celaka. Kenapa? Haitsu lam yata'allam marra wahida, karena dia enggak mau belajar. Wa wailul lil alim, dan celaka bagi orang alim ketika dia mengetahui tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya 1000 kali. Jadi sekali ketika orang itu bodoh, dia tidak mengetahuinya, ya bodoh, berarti alasannya bodoh. Tapi kalau orang yang tahu nggak mengamalkannya, ini 1000 kali ya, orang tersebut mendapatkan kecelakaan. Wa'alam rahimakallah, kalau kita tidak mendapat apa-apa kecuali 3 hal ini harus kita pegang. Ini ada Imam Ghazali membagi tiga golongan manusia. Annan nasa fi talabil ilmi ala 3 ahwal. Orang menuntut ilmu itu ada terbagi menjadi 3 golongan. Ya, ini yang kita harus simpan ini. Ya, simpan baik-baik. Orang yang menuntut ilmu itu terbagi menjadi 3 golongan. Kita yang mana? Yang pertama, rajulun talabal ilma liyaddakhiruhu zadan ilal ma'ad. Orang yang menuntut ilmu dan dia jadikan tuntutan tersebut kepada ilmu supaya dia memiliki bekal kelak di akhirat. Tidak ada hal lain. Walam yaqsid biha illa wajh Allah. Dia tidak ada kemauan sama sekali kecuali pengen supaya di akhirat dia menjadi orang yang mulia. Fahadha minal faizin, kata Imam Ghazali, orang seperti ini adalah orang yang beruntung. Jadi orang itu ngaji, orang itu belajar, nggak ada niat apa-apa. Oh, saya supaya jadi orang alim, kalau saya udah jadi orang alim saya dimuliakan. Oh, saya jadi orang alim sekarang jadi pembisnis susah, bisnis agama, bisnis dakwah lancar, cepet nih. Wah, saya kalau jadi ini nggak cocok nih saya begini. Saya pokoknya nyari ilmu supaya apa? Supaya orang-orang semuanya mandang kepada saya. Wah, saya ini berubah nih, hijrah nih. Kenapa? Karena kehidupan saya sebelum ini nggak terlalu laku. Tapi kalau saya bawa agama, cepat sekali orang-orang mendekat kepada saya. Artinya dia bukan untuk Allah, tapi yang diinginkan apa? Untuk manusia. Orang seperti ini berbeda. Golongan pertama, kata Imam Ghazali, adalah orang yang mencari ilmu tidak ada niat lain kecuali untuk Allah dan hari akhir. Orang-orang ini adalah orang beruntung. Kita bukan itu. Amin. Dan yang kedua ini yang umum. Rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilah. Orang menuntut ilmu supaya dengan ilmu yang dia miliki bisa membantu dia di dalam kehidupan duniawi dia. Wa yanalu bihil 'izz wal jah wal mal. Dan dia menuntut ilmu supaya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan tahta dan mendapatkan harta. Wa huwa 'alimun bidzalik, dan dia faham bahwa dia itu begitu. Dia menuntut ilmu, dia menjadi orang alim supaya apa? Supaya hidupnya lebih mudah. Dan dia sadar bahwa saya ini banyak aibnya, banyak kekurangannya. Saya ini menuntut ilmu bukan jadi orang alim, bukan betul-betul buat agama, tapi buat diri saya sendiri, buat kehidupan saya supaya lebih dipermudah. Mustasy'irun fi qalbihi rakakata halihi, dan dia merasa bahwa sungguhnya dalam hatinya saya ini banyak kurangnya. Jadi saya nuntut ilmu ini jelas sekali bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulnya. Karena untuk hal yang buruk. Wa khissata maqsadi, dia paham bahwa sesungguhnya niat dia adalah sesuatu yang tidak baik. Fahada minal mukhatirin. Orang ini adalah orang yang bahaya, kata Imam Ghazali. Kalau yang pertama orangnya adalah orang yang selamat. Kalau yang ini orang yang bahaya. Kenapa dikatakan bahaya, kata beliau? Fa in ajalahu ajaluhu qabla taubah khifa alaihi su'ul khatimah wa baqiya amruhu fi khataril masyi'ah. Karena orang yang kayak gini tahu salah jalan, umumnya balik.
Orang yang kalau tahu kalau dia salah berarti biasanya umumnya balik gitu. Nah, saya tahu nih salah, oh masa diterusin? Nggak mungkin kan? Wah ini saya salah nih, saya minta ampun. Nah, tapi takut, makanya bahayanya itu apa? Takutnya ajalnya datang duluan sebelum dia taubat. Fa in ajalahu ajaluhu qabla taubah, sebelum adanya taubat dia udah datang duluan, mati kan nggak bisa janjian. Tapi umumnya biasanya orang yang paham kalau dia salah dia bakalan berubah. Jadi hebatnya orang yang berilmu itu seperti itu, karena dia tahu kalau orang nggak berilmu udah salah belagu loh, ya, orang udah salah belagu. Nah, makanya dikatakan mukhatirin, karena ditakutkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wa baqiya amruhu fi khataril masyiah. Dan urusan orang seperti ini gantung gitu, gantung. Bahaya kehendak Allah, apakah dia taubat atau enggak. Orang-orang seperti ini gantung urusannya. Fa in wuffiqa lit-taubati qabla hululil ajal wa adafa ila al-'ilm al-'amal wa tadaraka ma farata minhu min al-khalal iltahaqa bil faizin. Kalau Allah berikan kesempatan bagi dia untuk taubat, dan umumnya orang alim insyaallah Allah berikan taubat karena mereka faham bahwa mereka salah. Qabla hululil ajal, sebelum datangnya ajal, wa adhafa ila al-'ilm al-'amal, kemudian dia tambahkan dari ilmu yang dia ketahui amal, dia minta ampun kepada Allah, dia bertasbih, dia bertahmid, memuja kepada Allah, mengajak orang kepada kebenaran, kemudian dia tambahkan amal daripada ilmu yang dia ketahui, wa tadaraka ma farata minhu minal khalal, dan dia tambal kosong-kosong ataupun sesuatu yang bolong daripada dosa-dosa yang dia pernah lakukan, dia minta ampun kepada Allah, iltahaqqa bil faizin. Dia bisa mengejar orang-orang yang sukses tadi. Jadi derajatnya sama. Tapi dia ini adalah orang yang mukhatirin, orang yang apa? Ngegantung gitu antara di atas atau di bawah. Wa rajulun thalithun istahwada 'alaihi syaitan. Golongan yang ketiga ini udah setan semua isinya. Fattakhadha 'ilmahu dhari'atan ila at-takatsuri bil mal. Ilmunya sengaja dia jadikan untuk apa? Untuk modal dia supaya dia banyak harta. Wat tafakhuri bil jah. Main gede-gedean ya, majlis, main gede-gedean tahta, main gede-gedean bendera, wa ta'azzuzi bi kathratil atba'. Oh bangga kalau saya bikin maulid yang hadir 10.000 orang, 100.000 orang, ya. Bangga dengan atba' pengikutnya. Yadkhulu bi'ilmihi kulla madkhal raja'a ay yaqdiya min ad-dunya wa tarah. Setiap tempat dia cari, pokoknya saya harus pernah masuk sini. Ya, tempat belum saya pernah masuk, saya harus masuk. Ya, media manapun saya harus masuk. Setiap tempat pasti ada ilmunya. Ya. Supaya apa? Supaya keinginan dia untuk menggapai dunia sampai. Wa huwa ma'a dzalika yudmiru fi nafsihi annahu 'indallahi bimakan. Sudah begitu, udah jelas-jelasan nyari harta, di dalam hatinya dia mikir, ya Allah, saya ini orang baik, alhamdulillah. Saya ini orang benar, saya ini orang yang memiliki ilmu, saya ini tergolong ulama, saya ini pendakwah membawa kepada kebaikan, saya ini alhamdulillah. Sudah dia jelas-jelasan ngambil ilmu untuk dunia, dan dia nggak ngerasa bahwa dirinya dan dittisamihi bisimatil ulama, karena apa? Dia pakaian dia, bentuk dia udah seperti ulama. Wa tarassumihi birusumihi fi zayy wal mantiq. Cara ngomongnya, cara berpakaiannya udah ulama, udah gotek ulama. Udah ulama banget sudah. Ma'a takalubihi 'ala dunya zahiran wa batinan. Padahal dia ngejar dunia zahir batin. Fa hadza minal halikin. Orang seperti ini udah pasti bakalan hancur. Wa minal hamqa al-maghrurin, dan dia adalah termasuk orang-orang yang bodohnya sebodoh-bodohnya dan orang yang tertipu. Idzir raja'u munqati'un an taubati, karena harapan untuk dia kembali kepada Allah enggak ada. Orang enggak nganggap dirinya salah. Kalau biasa dibesar-besari nih, syaitan kanan kiri dia ada nih. Oh, antum orang Masya Allah Bib, antum orang Masya Allah Syekh, antum orangnya Masya Allah Ustaz. Wah, antum itu keren, antum itu orang alim, antum. Dia tambah semakin dia tinggi, semakin dia tinggi. Mau kembali kepada Allah enggak ada. Orang dia menganggap dirinya adalah orang benar. Wal'iyadu billahi min dzalik li dhannihi annahu minal muhsinin, karena dia sudah menganggap dirinya adalah orang yang baik. Wa huwa ghafilun an qaulillahi ta'ala, sehingga dia lupa akan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Allah begitu murka kepada kalian
ketika kalian berkata sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana min ghairi ad-dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Faqila wa man hum ya Rasulullah? Qala ulama'us su'. Kata Rasulullah, ada yang lebih saya takutkan dari Dajjal. Lebih saya takutkan, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan ulama su'. Allah. Wa hadha li'anna ad-dajjal ghayatuhu al-idlal wa mithlu hadha al-'alimi in sarafa an-nas 'an ad-dunya bi lisanihi wa maqalihi fa huwa da'in lahum ilayha bi a'malihi wa ahwalihi. ولسان الحال أنطق من لسان المقال وطباع الناس إلى المساعدة في الأعمال أميل منها إلى المتابعة في الأقوال. Karena kata beliau, kenapa kok lebih parah dari Dajjal? Karena Dajjal pekerjaan dia menyesatkan orang, tapi orang alim yang seperti ini bikin orang lain jauh dari dunia dengan perkataannya, tapi amaliyahnya jauh sekali dari kata-katanya. Dan pekerjaan seseorang itu lebih membuat berpengaruh dibanding ucapannya. Apa yang dia kerjakan lebih membuat pengaruh daripada perkataan. Dan tabiat manusia lebih gampang dia terbawa kepada pekerjaan dibanding ucapan. Kalau hanya ngomong, ayo kita ke sini, dibanding sambil orang tersebut, seperti Rasulullah SAW ketika bersama Sayyidatuna Maimunah atau Ummu Salamah ketika di dalam salah satu Maimunah kalau tidak salah atau Ummu Salamah, antara dua itu Rasulullah para sahabat untuk tahallul. Akhirnya sahabat ragu begitu, bukan nggak mau ikutin Rasulullah, tapi takut Rasulullah SAW ditinggal sendirian. Takut ditinggal Rasulullah nyuruh, sementara Rasulullah sendirian nggak ada yang nemenin begitu. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke kamar, kemudian bilang, sahabat saya sudah nggak mau dengerin ucapan saya. Kata istrinya, bukan begitu ya Rasulullah, mungkin mereka takut begitu antum ditinggal. Coba antum potong rambut juga di tahallul. Akhirnya Rasulullah keluar tahallul, semuanya akhirnya tahallul. Dari situ apa? Terkadang ucapan dan perbuatan itu perbuatan jauh lebih cepat diikuti dibanding ucapan. Fama afsadahu hadzal maghrur bi'amalihi akthar mimma aslahuhu biaqwalihi. Apa yang dia rusak dari orang yang tertipu ini dengan keilmuannya lebih banyak daripada apa yang dia kerjakan, lebih banyak daripada apa yang dia ucapkan dari baiknya. Jadi apa yang dicontoh oleh orang lain daripada perbuatannya lebih banyak buruknya dibanding apa yang dia ajak orang lain dengan kata-katanya dari kebaikan. Idz la yastajri'ul jahilu 'ala ar-raghbati fid dunya illa bistijra'il ulama. Faqad shara 'ilmuhu sababan li jara'ati 'ibadillahi 'ala ma'asih. Karena sesungguhnya orang yang bodoh terkadang dia ikut kepada dunia karena ikutnya ulama dengan dunia. Ente ngapain tuh minum-minuman, atau ente ngapain ngerokok? Sekarang kalau ditanya hukum rokok, no kiai itu aja ngerokok, ya kan? No ustaz itu aja ngerokok, no habib itu aja ngerokok. Jadi kita gampangan gitu. Bukan saya ngomongin tentang rokok nggak boleh, bukan. Maksudnya orang sekarang ini kalau misalnya dalil bukan hanya dengan apa? Dengan fatwa atau ucapan, enggak, langsung kepada apa? Sikap. Apa saja. Makanya orang ya kalau misalnya lagi sibuk-sibuk pemilihan apa begitu 1, 2, 3, 4, 5 misalnya orang ngikutin ulama. Satu, kenapa? Karena sikap mereka itu lebih cepat diikuti dibanding ucapan mereka. Kalah Imam Nawawi, bin Hajar, fatwa-fatwa mereka dengan kalau ulama sekarang sudah melakukan sesuatu pasti mereka ngikutin ulama yang ada. Wal'iyadu billah min dzalik. Faqad shara 'ilmuhu sababan li jara'ati 'ibadillahi 'ala ma'asih. Terkadang mereka berani untuk melakukan kebodohan. Kenapa? Karena mereka punya dalil. Ustadz itu juga pakai, habib itu juga pakai, kiai itu juga pakai. Ya. Wal'iyadu billah min dzalik. ونفسه الجاهلة مدلة مع ذلك تمنيه وترجيه وتدعوه إلى أن يمن على الله بعلمه وتخيل إليه نفسه الأمار أنه خير من كثير من عباده. Orang kayak gini udah nggak bakalan bisa balik. Kenapa? Karena dia nganggap dirinya udah baik. Gimana mau bisa diobatin orang yang ngerasa dirinya nggak penyakitan? Itu garis bawahnya. Gimana mau diobatin seseorang yang merasa dirinya nggak pernah sakit? Fakun ayyuhat talibu minal fariqil awwal. Sebelum diajarin sama Imam Ghazali, dia dikasih tahu dulu, ayo dong jadi yang golongan yang pertama. Wahdar an takuna minal fariqits tsani. Hati-hati jangan sampai jadi golongan yang kedua. Allah. Fakam min musawwifin ajalahu al-ajal qabla at-taubati fa khasir.
Berapa banyak orang yang bilang, nanti saya juga bisa berubah nih. Pertama-tama saya biarin dulu lah. Seperti perkataan sebagian ulama, katanya talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Saya menuntut ilmu bukan karena Allah, tapi ilmu gak mau kecuali dijadikan untuk Allah. Jadi pertama saya nyari bukan karena Allah. Mondok supaya apa? Supaya jadi ulama. Kalau udah jadi ulama enak. Tuh kayak Habib, mobilnya keren gitu, handphonenya keren, semuanya keren ya. bukan karena Allah, tapi apa? Supaya mendapatkan dunia. Tapi ujung-ujungnya setelah dia mendapat ilmu, Allah jadikan hatinya apa? Tenang, tenteram. Ilmu itu nggak mau kecuali untuk Allah. Akhirnya dia paham hakikat daripada ilmu yang dia cari. Lama kelamaan semakin nunduk, semakin paham. Kayak ulama-ulama itu semakin bertambah ilmunya, semakin dia paham, semakin nunduk. Nah, berapa banyak orang yang berharap, nanti juga saya berubah, ya, nanti juga saya berubah. Tahu-taunya ajalnya duluan yang datang sebelum dia berubah. Fa iyyaka thumma iyyaka an takuna minal fariqits tsalits. Jangan sampai deh. Jadi, golongan yang ketiga, udah ilmunya enggak manfaat, ngerasa diri adalah wali. Wali bukan wali kutub dia udah. Karena apa? Banyak yang muji kanan kiri depan belakang. Ya, semua orang memuji dia udah kamafiin sudah ya. Imamnya kayak ban Vespa, sudah ban jubah udah nggak tahu lagi dia kayak apa. Ya, sudah ngerasa dirinya adalah orang yang memiliki segalanya. Fatahlika halakan la yurja ma'ahu falahuka, sehingga engkau hancur sehancur-hancurnya sehingga tidak tersisa harapan bagimu untuk menjadi orang yang menang. Wala yantadhiru salahuka, dan engkau tidak ada waktu lagi untuk ditunggu kebaikan. Fa in qulta fama bidayatul hidayah li ujarriba nafsi fiha fa'lam anna bidayataha zahirut taqwa wa nihayatuha batinut taqwa fala 'aqibata illa lit taqwa wala huda illa lil muttaqin. Kata beliau, apa permulaan bagi orang yang ingin mendapatkan hidayah? Supaya saya bisa ngikut. Kata beliau, permulaannya adalah tampakkan dirimu bahwa engkau adalah orang yang takwa. Takwa mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan ujung puncaknya adalah takwa juga. Dan sesungguhnya kebaikan akan didapatkan adalah kepada orang-orang yang bertakwa. Dan hidayah akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dan dia terbagi menjadi dua. Dan insyaallah bulan depan kita akan ceritakan tentang takwa yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Dan insyaallah ini jadi modal kita supaya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat pengenalan. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan.